Bagaimana kabar kalian semuanya? All Star, Super Troopers, dan juga Voltage. Kakak-kakak Eagle Kids kangen banget sama setiap kalian. Gak sabar rasanya untuk ketemu kalian langsung di gereja. Tapi karena belum bisa, ya gak apa-apa. Kita ibadah lewat online dulu ya. Nanti akan ada kakak-kakak yang akan ajak kita memuji menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, ayo kita berdoa sama-sama untuk mulai ibadah kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik buat hidup kami. Apapun yang terjadi, situasi yang tidak enak pun kami percaya Tuhan tetap baik. Biarkan kami terus selalu punya sukacita yang dari Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Eagle Kids kami Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan, menari yang terbaik untuk Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. What's up Voltigers, welcome back to Voltage Online Service with here Kak Kevin and Kak Sheila. Kak Kevin, kenapa sih hari ini energik banget, dari tadi gerak-gerak terus? Hari ini aku semangat banget nih Kak. Aku kepengen main sama anak-anak Voltage. Oke, karena udah pada excited, mending kita langsung main aja yuk. Kalian bisa scan barcode yang ada di sini, atau kalian juga bisa buka link yang ada di sini. Oke Kak Sheila, hari ini kita main apa sih emangnya? Nama gamesnya adalah Bible Code. Jadi pastikan kalian persiapkan Alkitab buku kalian ya. Kakak kasih contoh. Kakak punya kode 5 angka. Jadi artinya angka 1 untuk perjanjian lama dan angka 2 untuk perjanjian baru. Angka berikutnya menandakan kitab, angka berikutnya menandakan pasal, angka berikutnya menandakan ayat, dan terakhir kata keberapa. Setelah itu cari barang yang tertulis di dalamnya. Terus kalau udah ketemu barangnya gimana Kak? Langsung aja foto barang tersebut dan upload di link yang tadi sudah kalian buka. Oke Kak, paham. Kita mulai langsung aja Kak. Dari soal yang nomor 1 ya. Angka 2, 20, 3, 11, dan 11. Soal yang kedua. Angka 2, angka 9, 5, 11, dan 21. Yang ketiga, angka 2, 2, 1, 6, dan yang terakhir 7 dan 8. Soal yang keempat. Angka 2, 3, 4, 16, dan 24. Yang terakhir, angka 1, 17, 8, 2, dan 4. Wih Kak, senang banget Kak. Jadi semakin semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tunggu dulu. Sebelum itu jangan lupa kalian udah submit jawaban kalian ya. Karena games ini berhadiah kuota teman-teman. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan di Instagram @EagleKidsGMS pada hari Selasa. Oke guys, let's be more energetic and passionate about Jesus. Semuanya siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Semuanya siap bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Hey, come on, let's sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken. You're my freedom now. You have brought me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. With your praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising,
seperti ini. Wow, siap ya kita menari buat Tuhan bersama-sama ya. Here we go. 1, 2, 3, sing. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. Lebih lagi. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 Jesus, haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita, mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Hey, katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yeah. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah beban dalam hatiku, ku bersorak memuji namamu. Come on! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Yang bersukacita kita lompat sama-sama ya. Come on! Lagi, lompat lebih tinggi lagi. Yeah. Semua lambaikan tanganmu. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Sekali lagi yang bersukacita lambaikan tanganmu bersama-sama, nyanyikan. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kak Riki, Hei kak, yuk kita main basket. yuk.
Tunggu, tapi aku belum ganti sepatu sih, Kak. Oh. Ini bolanya. Oh, oke. Loh, ini kan bola indoor. Kita main di lapangan outdoor loh. Kan bisa rusak nanti, sayang banget. Emang ada bedanya ya? Ya beda dong Kak, setiap bola diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Mungkin katanya sama buat main basket. Tapi antara bola indoor dan outdoor fungsinya itu berbeda Kak. Oh, jadi basket pun punya fungsi yang berbeda ya kalau tipenya beda? Bener banget, sama loh sama hidup kita. Tuhan ciptaan kita itu sangat spesifik dan spesial. Jika bola aja diciptakan manusia dengan tujuan khusus, apalagi kita anak Tuhan. God has a specific purpose in my life. Repeat once again. God has a specific purpose in my life. We come into the presence of God, the mighty one, the highest one, the one that we adore. Jesus, there is no better moment like this. Everybody sing. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life.
turn your heart to the mighty God that we worship today. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. We wanna see You. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. We worship You, worship in His holiness, till less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Worship Him. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. To worship You. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Lift up your hands, dear Lord Jesus. We thank You for today, that You bless us every single day. Thank You for the presence of God we can feel in our own room, but You are feel so close to us. We want to hear Your voice, O Lord, through the Bible. We want to sit and listen carefully. Thank You, Jesus. In the name of You, we pray. Amen. Guys, tak sebutin 3 nama ya. Tapi Ya, apa mari nih? kita bayangin satu yang lucu nanti ya. Pertama, Lionel Messi. Yang kedua, Kobe Bryant. Yang ketiga, Ed Sheeran. Tahu nggak, kalau Lionel Messi itu kan sering banget dapat Ballon d'Or, penghargaan sepak bola. Kalau si Kobe Bryant itu sering banget dapat MVP Ya, di NBA, di benar. NBA. Ed Sheeran kan jago banget main gitarnya, pintar nyanyi lagi. Tapi kita bayangin ya, kalau seorang Lionel Messi bikin konser kayak Ed Sheeran, kacau nggak? Kacau banget pasti. Pasti kacau banget. Itu aku percaya juga sih, tiap orang selalu punya tujuan. Setiap orang itu punya talenta yang beda-beda yang Tuhan sediain buat kita. Kak Riki, Kak Elis, aku itu beda-beda talentanya. Karena Tuhan itu punya rencana yang amat sangat spesifik di hidup kita. Bener, aku juga pernah denger nih, Tuhan itu waktu nyiptain kita, Tuhan itu nggak pernah iseng loh. Jadi setiap kita itu ketika diciptakan sama Tuhan, itu pasti ada rencana Tuhan. Iyalah, rencananya spesifik, pasti nggak akan pernah iseng. Entah kita anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Biasanya yang tengah ini, alah aku kok beda ya sama Cece, aku kok beda ya sama Kak Koko, sama adikku beda. Percayalah, tiap kita itu punya panggilannya Tuhan. Panggilan itu apa sih? Tujuan kenapa kita diciptain, dan gak mungkin iseng Tuhan nyiptain kita. Tujuan kenapa kita diciptain. Aku percaya banget sih tujuan kita diciptain itu buat menggenapi rencananya Tuhan atas hidup kita. Jadi ketika kita itu diciptakan sama Tuhan, pasti ada suatu rencana yang Tuhan itu pengen itu tergenapi atas hidup kita. Nah, kita itu pasti punya cita-cita kan, bener gak sih? Tapi tahu nggak guys, yang lebih penting dari cuman sekedar cita-cita kita ini tercapai, itu adalah rencana Tuhan atas hidup kita, itu tuh tergenapi. Nah, kayak cerita satu ini, kalian pasti tahu banget sama nabi yang namanya Nehemia, benar? Nabi Nehemia ini terkenal banget kalau dia itu yang membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi
sebelum dia membangun tembok Yerusalem, Nabi Nehemia ini cuma seorang juru minuman raja. Bayangin, juru minuman raja membangun tembok Yerusalem. Kayak, gak mungkin gitu loh, gak ada sambungannya. Tapi tahu gak, ketika dia tahu hidupnya itu dipakai sama Tuhan, ada rencana Tuhan, dia itu benar-benar mau dipakai Tuhan, bahkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Iya, meskipun gak mudah, Nehemia itu tetap melakukan apa yang jadi bagiannya. Benar. Dia itu gak menyerah waktu dia itu melakukan rencananya Tuhan di dalam hidupnya. Dan aku juga sama, aku tahu rencananya Tuhan dalam hidupku dan aku melakukan bagianku, yaitu nggak menyerah. Sedikit cerita nih ya, dulu waktu aku kecil aku tuh kan disuruh les piano sama mama, disuruh belajar piano, dan itu kayak males banget karena harus duduk diam 1 jam, harus latihan setiap minggu, dan itu kayak berat banget. Tapi sewaktu itu aku nggak tahu rencananya Tuhan dalam hidupku apa, aku nggak tahu tujuannya Tuhan apa. Tapi yang aku lakukan, aku cuma stay aja, aku cuma taat aja, dan aku tetap lakukan itu. Dan sampai sekarang ternyata yang jadi kesusahanku dulu itu malah sekarang itu aku bisa pakai skillku untuk melayani Tuhan, untuk memberkati orang-orang. Aku melakukan bagianku, yaitu melakukan yang terbaik. Wah, ini bagus banget nih. Kak Nikita dibilang bahwa dia itu nggak ngerti, cuman dia itu tetap melakukan yang terbaik. Bagian kita itu melakukan yang terbaik, sekalipun saat ini kita nggak ngerti, tapi ketika kita melakukan yang terbaik, percaya rencananya Tuhan atas hidupnya kita itu nggak akan pernah gagal. Kenapa? Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang ciptakan kita. Dan kakak juga percaya banget nih bahwa Tuhan itu pasti akan menggenapi setiap rencana yang ada di dalam hidupnya kita. Nah, kita buka ya, ada satu ayat bagus banget. Ayatnya itu di Yeremia 29 ayat 11. Aku bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di ayat ini kita bisa lihat bahwa rencananya Tuhan buat kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Rencana Tuhan atas hidup kita itu harus tergenapi dan tidak akan pernah gagal. Yang harus jadi bagian kita adalah kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, dan kita tidak menyerah, dan juga tetap percaya bahwa rencananya Tuhan itu akan selalu tergenapi. Bener, aku dapat sesuatu nih. Apa tuh? Berarti kita tuh dapat rencananya Tuhan. Tugasnya kita cuma lakukan yang terbaik, sama yang kedua, percaya rencananya Tuhan nggak pernah gagal. Iya, percaya bahwa rencananya Tuhan itu nggak pernah gagal. Karena tahu nggak, yang punya hidup kita siapa? Tuhan kan? Yang punya rencana atas hidup kita siapa? Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Pegang ayat ini sebagai janji Tuhan buat hidup kalian. Kalau kalian saat ini merasa, aduh kak, aku tuh tidak bisa apa-apa. Mungkin kayak tadi Kak Esra cerita, sering dibanding-bandingin sama orang lain. Apalagi sama saudara kandung, lebih pintar daripada Koko, lebih lebih berpotensi gitu misalnya. Tapi percaya, Tuhan itu yang menciptakanmu, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Dan juga pegang terus bahwa rencananya Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Yuk, kakak mau ajak kalian buat nyembah Tuhan. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada, nyanyikan lagu ini. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kakak mau doakan setiap kalian, buat kalian yang mungkin ngerasa, aduh hidupku nih gak berharga, aku tuh gak bisa apa-apa. Kalau dibandingkan sama orang lain, aku nih yang gak paling pinter, aku nih yang paling gak bisa apa-apa. Tetap percaya
percaya Tuhan itu punya rencana yang besar atas hidupmu. Yang perlu kamu lakukan cuma melakukan yang terbaik setiap hari. Jalani hidupmu seolah-olah itu hari terakhir kamu hidup. Jadikan setiap hari itu hari yang kamu lakukan dengan terbaik. Dan juga ingat bahwa rencananya Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Tuhan punya janji di Yeremia 29 ayat 11 tadi. Rancangannya Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kakak mau berdoa buat setiap kalian yang kalian merasa, Kak, aku ini mungkin, gak tahu aku mau jadi apa. Bahkan gak tahu cita-citaku apa. Gak masalah. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada. Tuhan, biar Engkau lihat Tuhan. Setiap tangan-tangan di dada saat ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja. Biar Roh Kudus-Mu itu membawa setiap anak itu jadi semakin dekat sama Engkau. Mengetahui rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarkan Tuhan hari demi hari, sekalipun mereka tidak ngerti mungkin saat ini, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan tuntun mereka satu persatu untuk menjalani hidup mereka dan menggenapi rencananya Tuhan atas kehidupan mereka satu persatu. Thank you Tuhan Yesus. Biar benar-benar setiap hari Tuhan, start dari hari ini, Roh Kudus-Mu itu terus membimbing setiap anak yang mendengarkan hari ini. Thank you Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kak Kevin, kenapa sih setiap hari latihan terus? Kak, aku ini punya mimpi, Kak. Aku pengen banget jadi pemain basket. Karena pemain basket itu juga bisa menginspirasi orang lain. Banyak, Kak, yang bisa kita lakuin. Dan salah satunya lewat olahraga basket. Kak Kevin pengen jadi pemain basket. Kakak jadi penasaran kalau teman-teman punya mimpi jadi apa? Nah, kalian bisa ceritakan mimpi kalian lewat challenge hari ini. Kalian bisa jelaskan mimpi kalian dengan menggambarkan atau menceritakan mimpi yang kalian inginkan. Atau kalian juga bisa pakai kostum yang kalian inginkan seperti yang Kak Kevin pakai. Buat yang semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk upload di Instagram, lalu tag Instagram @eaglekidsgms. Nah, jadi nggak sabar nih untuk denger mimpi-mimpi dari mereka, Kak. So, good luck agents. Dan tunjukkan mimpimu pada dunia. Eagle Kids, All Star, Super Trooper, dan juga Voltage. Ayo sebelum kita akhiri ibadah online kita hari ini, Kak Papa mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa yuk untuk Indonesia. Hari ini kita dengar firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan punya rencana yang spesifik untuk memakai setiap kita. Ini waktunya kita semua Eagle Kids dipakai Tuhan menjadi God's top agent. Kita berdoa sama-sama. Kita berdiri yuk, kita nyanyikan sama-sama. Bagi Indonesia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
kalian ada di rumah, Kak Pawpaw dan kakak-kakak juga mau sepakat dengan kalian. Kita ikut ya, kita doa sama-sama. Kakak percaya, waktu kita berdoa, iman kita menyatu, doa kalian dan doa kakak akan didengar oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu sepakat bersama seluruh kakak-kakak Eagle Kids dan juga jemaat Eagle Kids dan keluarga mereka. Kami sepakat ya Tuhan, kami katakan datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan atas Indonesia, Yesus Tuhan atas kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan akan melindungi setiap jemaat Eagle Kids. Tuhan akan melindungi setiap keluarga kami. Dijauhkanlah setiap kami dari mara bahaya. Kami saat ini sepakat memberkati Indonesia. Kami mau lepaskan berkat untuk Indonesia. Ayo dalam hitungan ketiga kita sama-sama ucapkan berkat untuk Indonesia. Katakan Indonesia akan segera pulih. Indonesia akan bebas dari sakit penyakit. Indonesia anak-anaknya bisa sekolah lagi. Gereja-gereja di Indonesia akan bisa kebaktian lagi sama-sama. Kita ucapkan berkat dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Kami katakan Indonesia pemerintahnya akan menjadi pemerintah yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kami katakan Tuhan, setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, dokter-dokter terbaik, perawat terbaik akan memberikan yang terbaik, maka kesembuhan untuk pasien-pasien akan semakin cepat. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati kota tempat kami tinggal. Kami katakan lebih lagi Tuhan, tidak ada lagi orang yang akan sakit. Stop di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit tidak akan menular, tapi akan berhenti di dalam nama Yesus. Kami berdoa, anak-anak yang belajar di rumah akan belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang sungguh-sungguh akan tinggal di rumah, mereka akan dilindungi dan aman. Berkati gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja akan semakin bersatu hati di dalam doa. Minta kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami juga minta sepakat ya Tuhan, segera Tuhan tidak berlama-lama lagi. Kami semua bisa datang ke gereja lagi untuk kebaktian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya doa kami sudah Engkau dengar ya Tuhan. Mari semuanya angkatlah kedua tanganmu. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat Eagle Kids. Mereka akan menjalani hari-hari mereka Tuhan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Sampai kami berjumpa lagi minggu depan di Eagle Kids Service online. Kami minta Tuhan menjagai setiap mereka, memberikan sukacita, memberikan ketaatan. Walaupun mungkin agak terasa bosan karena harus di rumah terus. Mungkin ada rasa kecewa juga, kenapa kok rencananya mungkin liburan tiba-tiba harus batal. Tapi kami minta hati kami tetap bersukacita, damai sejahtera Tuhan tetap turun atas setiap keluarga. Justru ya Tuhan, ini waktunya setiap kami dan keluarga kami bisa spend time together, bisa menghabiskan waktu bersama-sama, menjadi lebih akrab satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus yang mengasihimu, dan dari Roh Kudus yang selalu bersamamu, menjagamu, memberikan sukacita dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. God bless you.